Perkenalkan, nama saya Stephanie Wang dengan NIM 213304010147. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan metodologi pengembangan sistem informasi dengan Bapak Dr. Hotoa Samosir. Bagian 1. Pengertian pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Bagian 2. Tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. 1. Analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: yang pertama, analisis pendahuluan. Analis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan alasan singkat dan jelas mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Daftar peristiwa atau titik pengecekan digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada perencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Menganalisis transaksi. Mempelajari catatan pertama atau jurnal. Mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Daftar masalah yang ditemukan oleh analis sistem. Suatu pertanyaan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Suatu proyeksi sumber daya yang dilakukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang kedua, desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu: 1. Desain sistem secara garis besar. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Evaluasi sistem. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara rinci. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Ketiga, implementasi sistem.
Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, konversi phase-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Bagian 3, teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram, dan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. 4. Bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data ada di samping ini, antara lain: bagian 5. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain: dokumen untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contoh: faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas, keluar atau masuk, dan lain-lain. Dokumen dan tebusannya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tebusannya, nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Catatan. Untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contoh: jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir ke atas, ke bawah, dan dari kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor.
awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait suatu bagan dengan bagan lainnya. Kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Keterangan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen, digunakan simbol A atau menurut abjad, N atau menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Online Computer Process menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol keying atau typing verifying. Menggambarkan pemasukan data ke komputer melalui online terminal. Pita magnetik. Pita menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Online storage menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Keputusan menggambarkan keputusan yang harus dibuat di dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Garis alir menggambarkan proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Mulai atau berakhir. Untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi masuk ke sistem, karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Tunggu materi berikutnya dengan judul hubungan SIA dan SIM. Terima kasih.